asosiasi, merujuk, bergabung kepada nurani. Dan itu menjadi ego yang benar. Tapi pada saat ego yang lepas dari nurani, itu yang disebut dengan egoisme, anania, ego diri, bisa membesar. Ego diri itu yang penting aku, pusat kehidupanku ya di situ. Kalau melebar menjadi ego keluarga, yang melebar lagi menjadi ego sosial, menjadi ego komunitas, ego suku, ego ras, ego mazhab, ego agama, ego ketuhanan. Ketuhanan tapi di balut dengan egoisme. Ya, dia nanti mengatasnamakan Tuhan, padahal Tuhan sedang dipakai oleh egonya. Ya, sehingga dia berani membunuh orang yang tak bersalah. Wah, pakai atas nama Tuhan. Itu pasti Tuhan yang dikemas oleh egonya. Jadi Tuhan hanya menjadi label. Substansinya adalah egonya. Kalau ego yang dikemas oleh Tuhan, tidak mungkin dia melakukan kesalahan, apalagi sampai membunuh orang yang tidak bersalah, apalagi. Ya, kira-kira begitu. Hati-hati dengan perasaan, karena perasaan itu sering mengombang-ambingkan kita sesuai dengan situasi dan kondisi subjektivitas kita. Kita diberi pelajaran dari agama khususnya, misalnya mana yang bisa kita letakkan menjadi alat ukur dan mana yang tidak. Perasaan tidak pernah, sepanjang yang saya tahu, tidak pernah dianjurkan menjadi alat ukur. Tapi kita diberi ajaran alat ukur tertentu. Ya, misalnya begini. Oh, jangan membunuh binatang. Itu menyalahi peri kebinatangan. Lah, alat ukurnya apa? Ya kasihan dia. Ya, mau pakai perasaan, sehingga nyembelih ayam saja nggak berani, nggak tega. Alat ukurnya perasaan. Oh, itu bisa terjebak-jebak luar biasa. Saya punya bukti rasionalnya, argumentasinya, dan bukti-bukti empiris, bukti-bukti praktis. Ya, tapi kadang-kadang kalau kita tidak mempunyai kaidah, seakan-akan ungkapan itu benar. Hewan kan punya hak hidup. Jadi kita harus ada dong hak kehewanan, peri kehewanan. Ya, masih jauh lebih efektif, jauh lebih enak, jauh lebih simple kalau kita menggunakan kaidah-kaidah dari agama. Tambah dikit ya. Saya pernah belajar pada saat menafsiri ayat. Jadi saya belajar tafsir. Yang tafsir itu menafsiri ayat yang menyatakan sebuah redaksi ayat bahwa manusia adalah ciptaan yang paling sempurna, misalnya gitu. Oh, di sana dibahas. Oh, gitu ternyata ya. Kalau kita menggunakan sekedar sains teknologi ternyata nggak mampu ini. Apalagi pakai perasaan. Yaitu tentang bagaimana kita memposisikan jenis-jenis makhluk, strata makhluk, tingkatan-tingkatan makhluk. Ya. Ada misalnya, ada benda yang berkembang, ada benda berkembang dan berperasaan. Ya. Ada yang disebut benda berkembang, berperasaan, itu namanya hewan. Ada hewan yang punya rasio, namanya manusia. Ya, tapi manusia hewan. Tapi ada binatang yang punya nurani, itulah manusia insani.
Kalau hanya binatang rasional, ya itu insan hayawani. Tapi pada saat binatang nurani, itu baru manusia yang insani. Nah, dari tingkat-tingkat jenis dan mutu kemakhlukan, wah itu ternyata kalau kita belajar dengan agama begitu simpelnya. Mana yang boleh kita manfaatkan, mana yang tidak. Apakah pohon itu boleh ditebang, apakah binatang itu boleh disembelih. Semuanya sudah menjadi jelas jawabannya di situ. Tapi kalau tidak pakai agama, kita akan kesulitan. Ya misalnya itu ini kan ada hukum peri kebinatangan. Jadi nggak boleh kita membunuh binatang misalnya. Ya akan kejebak-jebak sendiri. Ya gitu ya. Karena kita nggak bisa hidup tanpa membunuh binatang, itu nggak bisa. Kita sekali duduk saja sekian ribu binatang-binatang yang bersel satu itu yang terbunuh. Begitu kita membuat satu gelas teh, minuman teh, itu sekian ribu binatang yang harus dibunuh. Kita bikin satu rumah, itu sekian banyak pohon-pohon yang dikorbankan. Ya, kita makan sesuap nasi, itu sebegitu banyak tumbuhan-tumbuhan yang dikorbankan untuk eksistensi sebuah makhluk yang disebut manusia. Ya, oleh agama rumusnya mudah sekali. Tapi kalau mau menggunakan peradaban non-agama menjadi ruwet sekali. Nanti ada hak asasi binatang lah, ada hak asasi tumbuhan lah, ada hak asasi benda-benda, ruwet sendiri. Ya, kira-kira gitu ya. Maksud saya, jangan menjadikan sesuatu yang bukan validator dijadikan validator. Jangan pernah menggunakan perasaan sebagai alat ukur kebenaran. Itu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Ridwan. Kembali ke Bro. Ya. Baik, nanti kita harus break dulu sih, ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Lewat waktunya. Sudah lewat. Oke, baik Siwo. Terima kasih. Sampai nanti Siwo ya. Assalamualaikum. Kita lihat aja nanti yuk. Oke, baik. Ya, Letterdense, nanti kita akan lanjut lagi di sesi kedua. Dan ya, insya Allah nanti saya akan coba terima 1 penelpon dan 2 SMS seperti biasa ya, di 0818801058. Dan sebelum kita lanjut di sesi berikutnya atau sesi kedua, kita dengar dulu yang berikut ini. In just a few moments, we will witness the change of the year from 2012 to 2013. We hope to see a better year. Thank you for an impressive 2012. Let's welcome a more promising and exciting 2013. Everything starts from a family. How you act, how you treat people, how you respect your life. Family is a place where you can find everything. Love, laughter, and even bad times. Love is not about feelings, it's all about action. But in a family, we will find a true love. The journey has been long and winding, one that we will cherish to keep the lights of hope alive. Welcome to 2013. The sound of family. More about Light FM? Just click www.lightfmjakarta.com. Light FM. Sosok yang pertama kali diteladani oleh seorang anak adalah orang tuanya. Sadarkah bahwa ternyata warna suara dan nada bicara anak kita sama dengan kita? Sadarkah bahwa cara anak kita menanggapi situasi stres dan bahagia memiliki kemiripan dengan cara kita menanggapi hal tersebut? Saat kita mampu mengosongkan diri dalam ketenangan, maka kita akan mampu melihat dengan kejernihan pikiran tentang apa yang tersembunyi dalam jiwa-jiwa mungil tersebut. Dengan demikian, kita baru bisa mengetahui apa yang layak kita berikan pada malaikat mungil kita sebagai penerang masa depannya. Dengan mengosongkan diri, berarti kita telah siap untuk menerima kembali sebuah pembelajaran baru. Sesungguhnya, setiap orang yang ingin menjadi orang tua yang baik, hendaklah ia belajar pada anaknya sendiri. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita kembali masuk dalam sesi kedua ya, berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 27 Desember 2012. Dan ya, kita akan coba ambil 2 SMS atau membacakan 2 SMS. Siwo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bacakan 2 SMS ya Siwo ya. Telepon Dan dulu satu. ya, dan satu penelpon begitu ya. Silakan 021398359606 kembali saya buka. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa ini? Dengan Ramadan. Siapa? Maaf. Ramadan Ramadan di mana Ramadan? di Cibinong. Di Cibinong, silakan. Mau nanya ini ya, kata kan ada fatwa MUI itu katanya mengucapkan selamat Natal itu haram. Kalau menurut Siwo gimana pemahamannya? Ya. Itu saja ya. Ya. Pak Ramadan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, itu dari Pak Ramadan di Cibinong. Baik, Siwo, kita coba ya, bacakan SMS yang masuk ya Siwo ya. Yang pertama ini dari Awi di Bekasi. Assalamualaikum Siwo. Awi. Ya, di Bekasi. Waalaikumsalam. Siwo, bagaimana kita menghadirkan Tuhan di kehidupan kita dalam situasi dan kondisi apapun? Bagaimana Hadirkan Tuhan Oh ya. dalam situasi dan kondisi apapun. Kemudian yang kedua ini dari Ili di apa ini? Oh, ini mungkin gabungannya ya. Sebentar, agak terputus SMS-nya. Baik, ini dari Denny di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Dalam Islam ada istilah nur. Terus pertanyaannya, nur itu apa? Apa sama nur dengan cahaya? Terus kalau sama, apa hubungan cahaya dengan warna? Bisa ditangkap Siwo? Apa hubungannya dengan warna? Iya, dalam Islam ada istilah nur. Iya. Terus pertanyaan nur itu apa? Pertanyaannya, nur itu apa? Apa sama nur dengan cahaya? Terus kalau sama, apa hubungan cahaya dengan warna? Ya. Oke, perlu satu lagi atau cukup Siwo? Cukup. Oke, silahkan Siwo. Kita mulai dari Mas Ramadan di Cibinong. Ada fatwa MUI bahwa mengucapkan selamat Natal itu haram. Ya. Bagaimana tanggapan Siwo? Saya belum membaca persis tentang fatwa itu. Sebuah fatwa itu yang dari MUI ya, sepanjang yang saya tahu itu untuk mendeklarasikan sebuah fatwa itu di sana ada mukadimahnya, ada pertimbangannya, ada penutupnya. Nah, itu yang saya belum baca. Saya hanya ngerti judulnya, ya, bahwa ada satu fatwa MUI yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu haram. Kemudian saya pernah mendengar beberapa penjelasan tentang ini dari Pak Nazaruddin Umar, ya, itu masih staf di situ, yang diwawancarai, lupa namanya, di TV One, saya dengarkan itu. Nah, itu antara lain juga yang saya tangkap, itu beliau menjelaskan bahwa untuk memahami fatwa itu sebaiknya kita membaca secara utuh pengantar, pertimbangan, dan khotimah, penutup dari fatwa itu, maka akan bisa difahami lebih utuh, kira-kira begitu ya.
Kebetulan saya belum membaca itu, ya. Jadi saya tidak bisa menanggapi itu secara langsung, tetapi saya akan menanggapi bentuk substansinya. Saya akan menanggapi bentuk akar masalahnya. Ya, yang saya tahu begini. Kalau hal-hal yang terkait dengan hukum dikaitkan dengan hukum Islam yang lazim menggunakan kata wajib, haram, makruh, mubah, halal, sering disebut dengan al-arkanul khomsah, hukum yang 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah atau halal. Ya, 5 hukum itu adalah istilah-istilah dalam fikih. Ya. Jadi begitu menggunakan istilah wajib dan haram, itu berarti ada pada wilayah fikih. Kita lanjut. Begitu masuk kepada wilayah fikih, maka masyarakat ini dibagi 2, khususnya masyarakat muslimin, yaitu yang disebut sebagai orang awam dan orang alim. Ya. Dalam masalah fikih, orang awam itu tidak boleh ikut-ikut menetapkan, merumuskan dengan cara apapun untuk menentukan hal ini wajib atau haram, makruh, mubah, sunnah. Ya. Yang punya kewenangan untuk itu, untuk menetapkan halal haram, untuk memutuskan hukumnya itu halal haram, wajib, dan seterusnya tadi, itu hanya boleh dilakukan oleh kelompok alim, bukan kelompok awam. Ya. Itu pun kelompok alim yang khusus, bukan alim pada umumnya, tetapi orang alim yang punya kualifikasi khusus, punya syarat-syarat khusus, punya kriteria khusus yang disebut dengan ahli fikih. Ya, secara global, syarat, kualifikasi, kriteria seorang ahli fikih itu dia harus ahli tafsir, harus ahli hadis, harus ahli istinbat. Itu kriteria akademisnya. Tapi lebih penting dari itu adalah kriteria personal, yaitu dia orang yang adil. Itu masalah kepribadian. Nah, tidak setiap ulama, tidak setiap ustadz, tidak setiap kiai bisa memenuhi syarat itu. Ya, yang memenuhi syarat itu disebut ahli fikih atau mujtahid atau marja. Ya, meskipun nanti ada grade-grade-nya ya. Apa yang disebut mujtahid, apa yang disebut marja, itu ada definisi masing-masingnya. Secara global hanya itulah yang punya kewenangan, punya tugas, dan boleh ikut berpartisipasi dalam rangka menetapkan hukum halal, haram, dan seterusnya. Nah, masalahnya, apakah MUI memenuhi kriteria itu?
Itu pertanyaan besar. Kalau MUI sebagai pembina masyarakat beragama di Indonesia, kemudian MUI mempunyai anjuran untuk kebaikan warga beragama di Indonesia, untuk kerukunan, untuk kedamaian, untuk persatuan bangsa ini, ya, itu antara lain kewenangan MUI dibuat, lembaga itu didirikan, kewenangannya itu, fungsinya itu. Tetapi kalau sudah menyentuh hukum halal haram, apalagi yang lebih dari itu, yaitu sesat atau tidak sesat, itu sama sekali di luar kewenangannya. Dan halal haram, sesat tidak sesat, itu berlaku universal, bukan hanya untuk kawasan bangsa Indonesia. Tidak. Keputusan fikih itu berlaku universal, berlaku bisa diakses oleh seluruh masyarakat muslimin dimanapun berada. Jadi kalau hanya untuk kawasan tertentu, itu bukan masuk kategori fikih. Kalau kategorinya itu anjuran dalam rangka kerukunan bangsa Indonesia, yes. Tapi kalau bentuknya merupakan keputusan fikih, nah, apakah memenuhi syarat tadi itu sebagai ahli fikih atau mujtahid atau marja? Ya, yang saya tanggapi di pertanyaan ini adalah akar masalahnya. Saya tidak menanggapi spesial topik tadi tentang fatwa MUI, enggak. Tapi bahkan saya menanggapi globalitas. Ya kan termasuk salah satu fatwanya. Itu baru masalah fikih. Apalagi kalau sudah lebih dari masalah fikih, yang menyangkut di atas fikih, sampai ada istilah sesat. Nah, itu sudah di atas fikih itu. Jauh lebih serius. Ya, itu saja yang saya tanggapi keterkaitannya dengan dari topik dari Mas Ramadan. Yang keempat, maksudnya topik keempat dari SMS dari Mas atau Mbak Ami di Bekasi. Bagaimana menghadirkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun? Jawabannya sama seperti tadi. Bagaimana agar kita tidak lupa diri? Bagaimana agar kita tidak lupa Tuhan? Ya, pada saat kita tidak lupa diri, pada saat kita tidak lupa Tuhan, maka Tuhan akan hadir di seluruh kondisi kita. Apa sarana yang bisa begitu? Yaitu ilmu tauhid. Ilmu yang mengajari kita agar mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah. Kalau memakai bahasa kebangsaan, itu namanya sila pertama dari Pancasila. Tapi bukan hanya dihafal, bukan hanya jadi jargon, tapi dieksplorasi. Apa sih maksudnya ketuhanan yang Maha Esa? Ya, kalau mau lebih jelas, lebih mudah, kita tidak terjebak kepada konsep-konsep lain, ketuhanan yang Maha Esa itu sangat jelas diajarkan di dalam ilmu tauhid. Pada saat kita sudah tahu teorinya, kemudian kita terapkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dengan itulah
seseorang bisa menghadirkan Tuhan dalam sikon apapun. Ya, itu sesuatu yang sangat ideal dan butuh perjuangan dan butuh tahapan. Ya. Nggak ditambah aja, waktunya habis. Terakhir, apakah nur, apakah sama dengan cahaya? Lalu apa hubungannya dengan warna? Nur itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya cahaya. Jadi apakah sama? Ya sama, meskipun di dalam bahasa Arab itu kandungannya jauh lebih luas. Sementara dalam serapan bahasa Indonesia itu kandungannya tidak seluas pada bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia yang saya alami ya dalam saya menggunakan komunikasi dari kata ini cahaya, itu sering overlapping dengan sinar ya. Jadi kadang-kadang cahaya tapi mengatakannya dengan sinar, atau yang lebih banyak sinar disebut cahaya, padahal sangat berbeda antara cahaya dengan sinar. Ya, sinar lampu ya, sinar matahari ya. Tapi sering juga cahaya lampu, cahaya lilin, cahaya matahari. Nah, kalimat yang kedua itu tidak tepat, tidak relevan. Ya. Kalau sinar lampu ya, sinar matahari ya, menurut saya itu relevan. Tapi begitu disebut cahaya matahari, itu sudah tidak relevan. Ada lagi misalnya begini, kecepatan sinar. Tapi disebutnya dalam ilmu fisika itu kecepatan cahaya. Nah, masalahnya apa bedanya cahaya dengan sinar? Tapi kan bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa hubungannya dengan warna. Warna tidak akan bisa dilihat oleh mata pada saat tidak ada terang, tidak ada sinar, tidak ada cahaya. Itu antara lain ya. Siwo, halo Siwo. Ya Siwo, halo ya. Kok terputus? Lanjut silakan. Lanjut ya. Kita masih punya waktu sekitar 4 menit Siwo, silakan. Ya, jadi kalau pakai hubungan subjek predikat atau objek dan subjek aja ya, biar lebih enak. Warna itu adalah objek yang membutuhkan sinar. Tanpa sinar dia tidak eksis, dia tidak akan diketahui. Jadi warna itu sebuah unsur yang sangat rendah kalau dibandingkan dengan cahaya. Dengan sinar saja, itu sinar tidak bergantung kepada warna, tapi warna bergantung kepada sinar. Kalau tidak ada sinar, warna apapun tidak akan bisa tampak. Nah, jadi kalau mau diperbandingkan, perbandingannya jauh sekali. Tapi kalau dipertanyakan hubungannya, antara lain hubungannya itu bahwa warna untuk dirinya bisa eksis di situasinya, dia membutuhkan sinar. Tanpa sinar, dia tidak akan bisa ditampak oleh siapapun. Ya, dan warna nanti disebut sebagai aksiden. Aksiden itu yang keberadaan eksistensi dirinya selalu menempel kepada substansi. Jadi warna, kalau tidak ada bendanya,
maka tidak ada warna itu. Warna kalau dia tidak dompleng di sesuatu subjek, warna itu tidak ada. Warna tidak bisa eksis sendiri. Dia eksis pada saat dia bonceng kepada yang lain, kepada benda, pada kulit, pada rambut, dan lain-lain. Dan itu hanya terkait dengan dimensi fisik. Begitu sudah di luar dimensi fisik, maka spesifikasi warna-warna tadi sudah menjadi tidak ada. Ya, jadi warna itu sesuatu derajat eksistensi yang sangat rendah dibandingkan apalagi cahaya ya. Cahaya itu satu derajat eksistensi yang tertinggi. Ya. Tanpa cahaya segalanya tidak eksis. Eksistensi yang ada itu merupakan pantulan cahayanya dan seterusnya. Ya, jadi jangan dibanding antara cahaya dengan warna. Tapi kalau ditanyakan apa hubungannya dengan warna, itu kurang lebih seperti tadi hubungannya. Ya, yang satu membutuhkan yang lain, yang lain memberikan manfaat kepada selainnya. Warna butuh sinar. Itu baru sinar, belum cahaya ya. Tapi sinar tidak pernah butuh warna, apalagi cahaya. Itu kira-kira hubungannya yang sangat global. Saya mau tanya bos, waktunya masih apa enggak? Sudah habis Siwo. Sudah habis, mau ditambah apa enggak? Silahkan, terserah Siwo mau ditambah apa tidak. Tergantung Siwonya kan sekarang. Jangan gitu. Memang mau ditambah? Silahkan Siwo, kalau Siwo masih mau kita bacakan SMS lagi atau gimana? Wani Biro. Wani Biro. Oke, kasih tahu jangan ya. Saya pamit dulu. Teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan saya, dan semoga kita dipersaudarakan dalam tauhid. Amin. Dengan tauhid kita akan mempunyai jalan tol untuk berproses menuju kesejatian diri. Amin ya Rabb. Tanpa tauhid kita hanya akan terjebak kepada diri yang bukan hakikatnya, bukan sejatinya diri, hanya diri yang imitasi saja. Disitulah kesulitan kebahagiaan. Kebahagiaan hanya ada pada kesejatian diri, bukan pada diri yang imitasi. Paling banter kalau pada diri yang imitasi, paling banter hanya kesenangan, kepuasan, kenikmatan, kesegaran, gitu-gitu paling. Tidak pernah menyentuh kepada akar yang kita butuhkan. Terima kasih, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat. Lah itu dia, insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama Anda bisa kembali sharing bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan tidak dengan demikian baru sudah acara berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini, hari Kamis tanggal 27 Desember 2012. Saya Onyx, kemudian juga ada Jack Plam selaku produser kami, dan ada para teknisi kami yaitu Sarif Mokodompit dan juga Isnadi Bambam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan ya, itu dia, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa wahai manusia, sungguh dirimu tergadai karena amalmu, maka bebaskanlah dengan istighfar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.